Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Dan kita akan belajar lagi pada hari ini sedikit dari firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, selama beberapa hari atau mungkin lebih dari seminggu kita belajar mengenai hidup yang berbuah. Dan mungkin dari semua yang kita sudah dengar, saudara sudah mulai berkata, oke, saya mau hidup berbuah. Nanti dah, kalau hidup saya sudah mapan, kalau saya sudah punya kelebihan, saya akan tolongi orang, saya akan memberkati orang, saya akan membagikan berkat saya kepada orang-orang dan sebagainya. Saudara, untuk memberkati orang, untuk berbuah, memberikan berkat kepada orang itu, saudara, tidak perlu menunggu sampai hidup kita berkelimpahan dahulu. So itu pada hari ini dan mungkin besok saya akan memberikan contoh-contoh dari kesaksian hidup orang yang dituliskan, dibukukan, saudara. Dan ini adalah kehidupan nyata ya, yang saudara bisa dengar dari kehidupan mereka ini dan saudara bisa belajar. Ada seorang anak kecil, anak laki-laki yang kira-kira berumur 10 atau 11 tahun. Saudara. Dia adalah seorang anak yatim piatu. Gak punya orang tua, gak ada orang yang take care dia. Nah, dia bekerja sebagai penjual surat kabar. Jadi setiap hari dia bawa surat kabar, dia jual surat kabar, dan sudah tahu berapa dia dapat uang dengan menjual surat kabar itu. Sedikit sekali. Tetapi dia dengan rajin menjual surat kabar setiap hari. Satu hari dia bertemu dengan seorang tuan yang beli surat kabar sama dia. Dan Tuhan itu berkata, oke, saya beli satu surat kabarmu. Oke, dia berikan surat kabar itu dan Tuhan itu ambil dompetnya ya untuk bayar kan. Pada waktu Tuhan itu mengambil dompet dan sambil mencari dompet ya, dia berkata kepada anak itu, "Nak, kamu tinggal di mana? Kamu berjualan surat kabar di sini, kamu tinggal di mana?" Terus anak itu berkata, "Oh, saya tinggal jauh di ujung kota sana. Saya tinggal di sebuah slum. Saya tinggal di sebuah gubuk kecil, di sana tempat saya gelap," dia berkata begitu. Dan saya tinggal dengan, orang itu bertanya, "Kamu tinggal dengan siapa? Apakah tinggal dengan orang tuamu?" "Oh enggak, saya enggak punya orang tua. Saya tinggal cuma dengan seorang teman saya, namanya Jim. Tapi Jim itu kakinya pincang, jadi dia enggak bisa bekerja. Dia tinggal di rumah saja." Lalu orang itu bertanya, "Jadi kamu bekerja, kemudian uang hasil kamu itu untuk dia juga, untuk kasih makan dia juga?" "Oh ya, dia my best friend," katanya. "Of course, saya bagi-bagi dengan dia." Loh, orang ini berkata, "Kalau gitu lebih baik kalau kau tinggal sendiri saja, supaya hasilmu itu bisa kamu pakai lebih buat dirimu," dia berkata. "Oh no," dia bilang, "Tuan, gak mungkin. Jim itu sahabat saya. Saya tidak mungkin bisa hidup tanpa Jim. Dan coba Tuhan pikirkan, kalau saya pulang kerja sampai rumah, kalau nggak ada teman di sana, untuk apa hidup saya? Dan kalau saya sudah mendapatkan penghasilan, kemudian saya bawa pulang ke rumah, saya bawa makanan, apa gunanya saya pulang ke rumah tidak ada orang untuk saya bisa berbagi?" Dia bilang, itu kan susah, itu kan sedih, dia berkata gitu. Demikian juga engkau kan Tuan, kalau Tuhan juga dapat banyak rezeki, dapat uang, dapat penghasilan, Tuhan juga ingin kan berbagi pada orang lain, dia berkata gitu. Rasanya seperti apa hidup tidak bisa berbagi pada orang lain? Dan saudara-saudara, pada waktu Tuhan itu mendengar itu, dia tertegun. Sepertinya dia baru mendengarkan sebuah khotbah pendek, tetapi yang menusuk hatinya. Selama ini dia tidak pernah berpikir seperti anak kecil ini. Dia tidak pernah berpikir bahwa hidup itu perlu berbagi. Dia tidak pernah memikirkan untuk orang lain. Dia hanya pikirkan diri sendiri saja. Bahkan dia mengajari anak ini untuk just Jim itu disingkirkan saja, supaya kamu bisa menggunakan uangmu buat dirimu sendiri. Dan saudara, walaupun anak kecil ini berkata dengan polos, tetapi saudara, itu benar-benar berbicara kepada Tuhan itu. Dia pergi sambil memikirkan apa yang dikatakan oleh anak ini. Saudara, Tuhan menyuruh kita
untuk memperlakukan orang lain, terutama orang-orang yang tidak berdaya, untuk kita berkati mereka. Mari kita melihat, saudara, Tuhan Yesus berkata di dalam Matius, kalau saudara mau baca, Matius pasal yang ke-25, di dalam ayat yang ke-31 sampai dengan 40. Matius pasal yang ke-25. Judulnya adalah penghakiman terakhir. Tuhan Yesus berkata begini, apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-dombanya di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan? Atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan? Atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Nah, saudara, kita melihat di sini, Tuhan berkata bahwa apa yang kamu lakukan kepada the least of them, kata Tuhan, itu engkau lakukan kepadaku. Saudara, untuk berbuah tidak perlu kita menjadi kaya raya dahulu. Untuk berbuah kita tidak perlu menjadi orang yang berkelimpahan dahulu. Mari kita lihat anak kecil ini. Dia hanya menjual koran, saudara. Tetapi dia mau membagikan apa yang dia dapati dengan temannya yang pincang, yang tidak bisa bekerja dan hanya bisa menerima dari dia. Makanan, tempat tinggal, dan sebagainya. Semua ditanggung oleh anak kecil ini. Hanya umur 10 atau 11 tahun, saudara-saudara. Tetapi dia melakukan yang terbaik buat temannya. Dan saudara tahu, kalau kita melakukan kepada orang yang demikian, ada banyak orang di sekeliling kita yang terlantar. Mereka tidak mempunyai rumah, mereka sengsara. Kita tahu pada zaman ini, pasti saudara seringkali mendengar, itu sudah biasa kita mendengar orang berkata, ya tapi untuk apa menolong mereka? Mereka itu kalau ditolong juga akan beli drug lagi. Kalau mereka ditolong juga mereka akan mabok-mabokan lagi. Percuma nolong orang seperti itu. Saudara, tahukah kita? Saudara baca firman Tuhan. Berapa puluh kali saudara, Tuhan menolong orang Israel. Orang Israel yang murtad. Tuhan tolong, Tuhan selamatkan dari musuh-musuh mereka. Setelah diselamatkan, hanya benar sebentar, balik lagi menjadi orang jahat lagi. Balik lagi mereka menyembah berhala lagi. Apakah Tuhan berhenti menolong? Pada waktu mereka menjerit, Tuhan tolong lagi, Tuhan tolong lagi. Berkali-kali saudara, mereka berontak lagi, Tuhan tolong lagi. Tuhan tidak pernah berhenti menolong. Walaupun Tuhan tahu mereka akan memberontak lagi. Tuhan tahu mereka akan berdosa lagi. Tetapi Tuhan terus menolong. Itu adalah kasih. Saudara, jangan kita berpikir hanya melihat kejelekan orang. Jangan hanya kita berpikir melihat, oh dia diberi uang, dia bakal beli drug. Dia diberi uang, bakal dibeli minum-minuman keras. Untuk apa? Dia diberi uang, bakal beli untuk dibeli rokok dan sebagainya. Saudara, jangan kita hanya melihat itu saja.
Saudara, kalau kita melihat anak kecil ini bisa berkata, ngapain saya beri makan si Michael, si Jim ini? Si Jim ini cuma bisa makan aja setiap hari. Tapi kita tidak akan pernah tahu. Siapa tahu Jim ini satu hari kelak, pada waktu dia sudah dewasa, dia akan menjadi seorang penulis yang luar biasa. Yang pelajarannya akan bisa digest oleh banyak orang, dibaca dan dipelajari oleh banyak orang. Kita tidak pernah tahu. Saudara tahu pada waktu Tuhan memanggil Ananias untuk pergi ke jalan lurus untuk mendoakan Paulus. Ananias tidak tahu Paulus akan jadi apa. Yang dia tahu adalah Paulus seorang jahat yang menganiaya orang Kristen. Tetapi Ananias menurut Tuhan, dia berdoa menumpahkan tangan pada Paulus. Saudara tahu apa jadinya Paulus? Paulus menjadi orang yang menulis 2/3 dari perjanjian baru. Dan buah daripada tulisan Paulus masih dipelajari oleh orang di seluruh dunia. Hanya karena Ananias taat kepada Tuhan untuk menolong seseorang, memberkati seseorang yang kelihatannya tidak ada gunanya. Nah, saudara-saudara, sebab itu biarlah kita juga belajar dari anak kecil ini. Dia tidak punya apa-apa, dia hanya punya sebuah gubuk. Dia tinggal di tempat yang kotor. Tetapi dengan uang yang sedikit, dia memberkati temannya. Itu artinya berbuah. Biar kita renungkan ini lebih dalam lagi. Sampai di sini dulu, besok kita akan dengar lagi satu kesaksian.